Mendirikan tenda bagi saya yang seorang amatir ternyata seru. Serumit memahami isi pikiran wanita. Meskipun cukup rumit, tapi dengan bantuan keluarga, semua dapat teratasi dengan baik. Yang pada akhirnya, tenda kami pun berhasil didirikan. Selesai mendirikan tenda, kami sekeluarga yang sedari dulu sudah merencanakan kegiatan ini langsung memasak masakan yang hangat karena udara di tempat ini sudah sangat dingin. Kami berada di kawasan Situ Kembar, Gunung Pakuan. Kali ini kami akan membuat soto ayam Lamongan. Yang pertama kami lakukan adalah merebus bihunnya dulu. Sementara itu, bumbu instan pun kami siapkan, dan Mamang bersiap untuk menyuir ayamnya. Bumbu instannya ditumis terlebih dahulu, sembari ditambahkan rempah-rempah lainnya. Matahari sudah kembali ke peristirahatannya, menandakan hari sudah semakin gelap. Nasi dan kondimen lainnya sudah siap, tinggal menunggu kuah sotonya matang. Hai guys, kita mau makan. Tapi Abi ajakin kakak dulu. Akhirnya, semua makan malam kami sudah lengkap dan siap disantap. Setelah selesai makan malam, kami pun beristirahat di tenda kami masing-masing. Matahari yang cerah. Di hari kedua ini adalah hari yang cukup menegangkan. Selain kami tidak tahu trek seperti apa yang akan kami lalui, kami juga bersama bocil 4 tahun yang sangat berani. Trekking ke puncak Gunung Pakuan ini sejatinya bisa ditempuh dengan durasi yang cukup pendek, dengan ketinggian 1287 meter di atas permukaan laut. Bagi pendaki lain hanya membutuhkan waktu kurang dari 1 jam saja. Tapi bagi kami yang bersama dengan bocil ini, dengan hanya melihatnya untuk tidak merengek kelelahan saja, itu sudah cukup membuat kami senang. Karena bukan puncak yang kami tuju, tapi bisa kembali pulang dengan membawa pengalaman yang berharga, itulah puncak sejati bagi kami. Halo guys, kita akan melaju. Terus kita ke Pelan-pelan guys. Dilihat jalannya guys. Gimana guys? Kita lagi ke gunung. Gunung apa ini guys? Hei, Gunung Puncak. Kita lagi di tengah gunung. Kita mau ke puncak ya guys. Iya guys. Puncak gunung. Iya, Kakak bisa? bisa. Capek nggak guys? Wah, bagus sekali guys. Satu langkah bagi kami orang dewasa, tapi 2 hingga 3 langkah baginya. Tapi anehnya, tidak ada satu kata keluhan pun yang terlontar dari mulut bocil ini. Kami menyusuri semak belukar yang cukup tinggi. Namun tidak cukup untuk menutupi tingginya semangat si bocil untuk menuju puncak. Setiap ocehannya yang spontan selalu membuat tawa kami pecah. Dadah dulu, dadah dulu. Dadah guys. lanjut guys. Lanjut. Pegangan Abi. Iya. Semangat batu.
Sudah sampai di tempat warga menjemur hasil kebun kopinya. Kami memutuskan untuk beristirahat dan sekedar untuk minum. Keren, keren. Alhamdulillah. Pokoknya hati-hati guys. Oke. Dia melewati sungai. Wah, ada kolam renang guys. Oh, berenang. Ada kolam renang. Perjalanan kami lanjutkan melewati kolam dan kembali memasuki perkebunan kopi. Setiap berpapasan dengan pendaki lain, tegur sapa selalu kami lontarkan. Oh, ada di Maret. Nggak ada di Maret. Ada di McD. Kami tidak pernah memaksa bocil ini untuk melanjutkan perjalanan. Kak Jaja kan, Ami udah tolongin kakak. Oh, iya. Tapi kakak tolongin Ami. Makasih. Tapi justru dialah yang sangat antusias untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Lewat mana ya? Ke Curug. Sono ke puncak. Ini aku mau ke puncak. Oh, mantap. Kiri Curug Cisarua, Curug Pakuan. Mulai dari sini, treknya sudah mulai semakin menanjak dengan ekstrim. Wow. Ini nanjak kepala nih. Are you okay? past my face in this amazing magic place. I'm running in a different race. Not one of slow and steady pace, but one of style and one of grace. A challenge I will now embrace. The adrenaline is all I need to plant a new and hopeful seed. You only get one life to live, so take the chances that it gives. Be brave and strong and positive, and find a new narrative. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. The adventure of a lifetime, I'm ringing my own victory chime. The adventure of a lifetime, and I am not wasting any time. Para pendaki lain yang berpapasan dengan kami tidak pernah absen untuk memberi kami semangat. Penyelamatan. I'm standing on the highest ledge, right on the world's most windy edge, and making a brand new pledge to never live my life in fear, to make my purpose crystal clear. The reason that I'm standing here, my heart is beating like a drum for all the things that are to come. I take a breath and make the leap, a promise I will always keep. This is the adventure of a lifetime, a moment that is so sublime. I'm in my own true happy prime, committing a most perfect crime. Dan inilah trek yang paling ekstrim. Selain kemiringannya yang curam, pijakan batu setelah menaiki tangga sederhana
yang terbuat dari kayu ini sangat licin. Setelah trek ini pun masih ada tanjakan-tanjakan yang tidak kalah ekstrim. Saya pun memutuskan untuk tidak merekamnya dan lebih fokus untuk membantu si bocil untuk melewati tanjakan ini. Coklat di tas mama. Masih ada ke atas. Di titik ini kami memutuskan untuk beristirahat sejenak untuk mengisi kembali energi kami yang terkuras. Pada titik ini, vegetasi sudah semakin berubah. Pepohonan sudah semakin terbuka, menandakan puncak Pakuan sudah semakin dekat. Peluh yang menetes di tiap langkah kami semakin banyak. Kendati demikian, semangat si bocil tetap tidak memudar. Awalnya saya pikir trekking menuju puncak Pakuan ini akan menjadi perjalanan yang cukup mudah, tetapi saya salah. Ternyata trek menuju puncak Pakuan ini sangat sulit. Setiap kami bertemu beberapa rombongan pendaki yang sudah selesai muncak, mungkin mereka akan bergumam, "Parah banget orang tuanya, maksa anaknya ke sini, mana mungkin anak kecil itu sampai ke puncak," dan lain sebagainya. Puncak panas. Sekarang puncak panas. Adem apa? Puncak adem. Dan memang begitulah kenyataannya, sulit. Tapi berhubung si bocil ini tidak mengeluh sedikit pun, kami bertekad untuk mendukung setiap langkahnya tanpa memaksanya. Puncak. Hingga pada akhirnya, kami sekeluarga pun berhasil menuntun sedikit demi sedikit, langkah demi langkah kecil menuju puncak Pakuan. Ini adalah puncak 1287 mdpl pertamanya. Sampai puncak. Udah kan? Udah kan? Rasa syukur, haru, dan bangga tercurah dalam kekaguman kami akan pemandangan alam yang terhampar luas di hadapan kami. Sungguh tak disangka, kami berhasil menginjakkan kaki kami di puncak Pakuan 1287 mdpl. Setelah puas berada di puncak, kami pun bergegas turun kembali ke tenda kami. Perjalanan turun menuju tenda rasanya berlalu lebih cepat, meski lutut tetap harus diajak kompromi dan kehati-hatian tetap menjadi nomor satu. Nanti di danau yang satu lagi, di danau. Saya menatap kembali ke arah bukit yang baru saja kami daki. Di titik inilah saya kembali merenung. Mendaki gunung bersama keluarga, terlebih bersama anak kecil yang luar biasa tangguh. Jelas bukan soal pembuktian ego. Seperti yang saya rasakan sejak awal pendakian, puncak setinggi 1287 meter di atas permukaan laut ini pada akhirnya hanyalah sebuah bonus yang teramat indah. Puncak sejati bagi kami bukanlah tentang angka ketinggian atau daratan mana yang berhasil ditaklukkan. Puncak yang sesungguhnya adalah ketika kami bisa tertawa bersama di setiap tanjakan, saling menjaga di jalur yang licin, dan pada akhirnya bisa kembali pulang ke rumah dengan selamat. Kami pulang membawa memori baru, mengantongi pengalaman yang jauh lebih berharga dari sekadar foto di ketinggian, sebuah cerita tentang langkah-langkah kecil yang tak pernah menyerah. Rasa kagum dan terima kasih yang teramat dalam kami sampaikan untuk alam kawasan Situ Kembar. Terima kasih, Gunung Pakuan. Petualangan kali ini telah usai, namun ceritanya akan selalu punya tempat paling istimewa di perjalanan keluarga kami. Sampai jumpa di langkah dan perjalanan kami selanjutnya.